Cerita muatan berpindah gara-gara makam lama. Selamat datang kembali di channelnya Rasa Misteri. Di mana ada rasa pasti ada misteri. Ini saya mau ngebawain satu cerita yang sambungannya video yang kemarin ya. Ini cerita pengalaman teman saya yang di-share lewat saya ya Mas ya, dan kita bawakan di Rasa Misteri. Cerita ini berawal dari teman saya yang kerja di pabrik ya, pabrik seng atau galvalum ya biasanya kalau orang-orang bilang. Itu dianya dapat orderan seng dalam kapasitas yang lumayan besar, 5 ton. Itu dikirim ke Caruban, Jombang, Jawa Timur. Sebelum pengiriman sudah ada kayak itu ya, gambaran-gambaran atau isyarat, tapi dianya kemungkinan nggak peka. Dari mulai proses pengemasan packingnya itu udah rewel, terus ada kayak teman-teman yang packing itu kurang pas, dan ya semacamnya lah, troubleshooting di pabrik lah intinya. Itu isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, dianya itu bolak-balik nyasar mau ke tempat tujuannya itu. Bolak-balik mau nyasar. Bukan mau, tapi udah nyasar sebenarnya. Akhirnya singkat cerita dia tanya ke orang, dan dia ditujukan di suatu lahan yang kosong dan luas sekali. Itu udah diuruk katanya sih ya. Akhirnya dia menuju ke situ, dan perjalanan dari Mojokerto ke Caruban kan deket ya. Ya sekitar 2-3 jaman udah sampai, apalagi bawa muatan, dan jalannya itu luas atau los ya, nggak sempit. Bentar, saya rokokan dulu ya. Kalau nggak rokok nggak iso cerita mergane Mas. Nah setelah dianya sampai di situ, nah di sini kan nggak ada kuli ya, gimana nih? Dianya bingung, nggak ada kuli, nggak ada itu, nggak ada yang bantu nurunin, soalnya muatannya ini 5 ton, seng 5 ton. Bayangkan 5 ton itu nggak ringan, berat sekali. Akhirnya dia calling sama kontraktornya, bos saya sudah sampai di sini bos, ini muatannya mau diturunkan di mana? Udah koordinasi sama kontraktornya. Oke mas, saya kirim satu forklift untuk ngebantuin turunnya mas. Oke. Dianya kan sampai di lokasi itu sekitar jam 11 malam. Kan start awalnya dia itu habis isya. Perjalanan dari Mojokerto ke Caruban kan sebenarnya 2-3 jaman, bahkan nggak sampai 2-3 jaman sudah sampai. Dia itu lebih dari itu, sampainya jam 11 malam. Hubungin kontraktornya, dan kontraktornya mau ngirimin alatnya. Setelah ditunggu-tunggu sekitar 1 jaman lebih, akhirnya forkliftnya datang sama kontraktornya juga datang. Dan singkat cerita habis bongkar itu jam 1 malaman ya, jam 1 malam habis bongkar, terus dianya mau pulang, ternyata ditahan sama kontraktornya. Soalnya belum ACC, siapanya atasannya kontraktornya katanya gitu, belum ACC atasan kontraktornya kalau barang ini sudah ada di sini gitu. Jadi dianya nunggu sampai pagi. Akhirnya singkat cerita dia tidur di dalam mobil, sama supirnya juga tidur di dalam mobil. Paginya dia dapat itu WA dari kontraktor yang satunya, mas kok naruh barangnya di sebelah sini, sampai ini keliru. Loh gimana toh? Saya tadi malam itu sama pak kontraktor ini, kan kontraktor di situ akan ada 2 ya mas. Ada 2, yang satunya yang ke lokasi tadi, yang satunya nggak ke lokasi tadi ya, mungkin itu yang nge-ACC ya, atau yang ngasih tok kalau itu barang benar-benar sudah sampai di situ. Singkat cerita
dianya kena marah-marah dari kontraktor satunya. Mas, kok barangnya ditaruh di sini, sampean keliru, harusnya ditaruh di sebelah sini gitu. Loh Pak, tadi malam saya bongkar sama Pak ini, kontraktor ini di sini Pak, ada supir forkliftnya juga, sama sopirnya juga jadi saksi Pak untuk bongkarnya ini di sini. Udah saya fotoin juga Pak, bilangnya gitu. Loh, tapi sampean lihat dulu toh di lokasi, apakah benar sampean nuruninnya di sini? Setelah dicek ke lokasi ternyata barangnya itu nggak ada. Loh, kemana? Masa ya dicuri orang gitu? Dia kan mikirnya gitu. Tapi setelah dicek ya, dia mumet atau bahasa Jawanya itu melancang atau nyari lah. Ternyata muatan seng yang 5 ton tadi bergeser. Yang tadinya di sebelah lor ya, itu bergeser di sebelah kidul. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak paham lah, saya utara itu nggak paham. Pokoknya di sebelah pojokan lor itu pindah geser ke sebelah kidul. Kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Kalau dilogikakan nggak mungkin ya, itu 5 ton loh, kok bisa pindah? Dan itu ya hanya jarak beberapa jam saja. Siapa yang mindahin? Terus akhirnya teman saya nggak enak sama sopirnya juga nggak enak. Akhirnya ya terpaksa mindahin ke tempat yang tadi yang harusnya di situ tadi. Akhirnya dipindahin, paginya sama supir forkliftnya dipindahin. Terus dianya kan kembali lagi kan. Nah, kembali lagi dia masih bertanya-tanya tuh. Kok bisa ya Mas sama sopirnya? Kok bisa ya Mas ya? Itu 5 ton loh. Kok bisa pindah sendiri? Aku ya enggak tahu ya. Apa mungkin ada itu ya, gangguan ya dari kayak bangsa-bangsa seperti itu. Nggak mungkin Mas, mungkin ya ada orang yang jahil, mungkin pikirannya seperti itu. Di hari keduanya, di besoknya, dianya kan kirim lagi ke situ kan, itu ada 2 kiriman, maksudnya 2 orderan. Yang satunya orderan 5 ton, yang satunya orderannya 3 ton. Akhirnya dibawa langsung ke situ, diturunin di situ juga. Tapi ini sore hari, sekitar jam 4 sore. Soalnya kan pagi diangkat di truk, siangnya di stapel ya, atau dimuat ke truk, itu sorenya dibongkar di situ. Nah, dibongkar itu udah jelas-jelas di situ ya, udah jelas-jelas di situ. Terus dianya pulang. Besoknya dia kena marah-marah lagi dari kontraktornya. Mas, sampai naruh barang ini yang bener dong, udah 2 kali loh sampai naruh barang keliru tempatnya. Loh Pak, kok bisa sih? Di situ juga ada sopir forklift yang nurunin juga loh Pak. Ada fotonya Pak, bener-bener dikasih tahu fotonya. Fotonya ini loh Pak. Loh iya bener. Kok bisa pindah ya? Akhirnya singkat cerita, ada seorang warga yang datang ke situ dan bilang, ya pada saat konflik itu tadi ya, udah dioreng-oreng lah kalau bahasa Jawanya, dioreng-oreng sama kontraktornya tadi. Akhirnya dianya kembali ke situ, maksudnya yang teman saya tadi akhirnya mutusin untuk kembali ke situ sama sopirnya, tapi nggak bawa truk, ya naik motor ke situ dan jelasin kalau benar-benar ini ada fotonya, kalau diturunin di sebelah sini. Nah pada saat dia jelasin itu tadi, ada satu warga yang datang ke situ bilang, Pak, mohon maaf, sebelumnya ini kan saya sudah beritahu kalau di lahan ini sebenarnya ada bekas makam, dan bekas makam ini nggak 1-2 orang, ada ya lumayan banyak lah orangnya di sini. Terus makam yang bersangkutan juga keluarganya jauh semua, jadi untuk mindahinnya kita nggak ada waktu, soalnya keburu diuruk juga, katanya seperti itu. Dan akhirnya dinego lah sama kontraktor sama warga setempat, gimana nih enaknya, soalnya udah ada kejadian seperti ini.
Akhirnya dinego, dan setelah beberapa bulan dinego, akhirnya lahan yang seharusnya dijadikan gedung itu nggak jadi dibuat gedung. Akhirnya dibongkar, dijadiin cuma lahan kosong aja. Dan pabrik nggak mau bangun di situ, entah itu dari pengalaman yang tadi takutnya baru dibangun udah pindah bangunannya, saya juga nggak tahu ya. Jadi cuma dijadikan lahan kosong aja, seperti lahan entah itu parkir atau entah itu, saya juga nggak paham. Teman saya juga katanya juga nggak tahu ke situ juga, habis kiriman ke situ, soalnya untuk menjangkau akses atau untuk menjangkau ke tempat lokasinya itu juga lumayan sulit, lewat area persawahan juga, dan di situ nggak ada kanan kiri, nggak ada bangunan, baru dibangun pabrik itu tadi. Dan setelah itu ada kabar lagi dari kontraktornya, "Mas, kejadian sampean kemarin kan mindah ya Mas ya, mindah seng 5 ton sama 3 ton. Lah kemarin Mas saya tidur kelupaan Mas, saya tidur di sebelah situ, saya dipindah Mas." Dan itu menjadi sebuah pengalaman yang gimana ya, yang mengejutkan juga bagi dia, benar-benar terjadi gitu ya. Akhirnya kontraktornya juga minta maaf atas kesalahpahamannya tadi. Jadinya dia guyon lah, intinya itu guyon sama dia, "Mas aku loh Mas tidur di sebelahnya sini, tiba-tiba ngelilir di atas sana atau di bawah sana gitu." "Loh Pak, bener ya, saya kan nggak bohong ya, yang kiriman pertama kan saya sudah nurunin di sini Pak." "Bener Pak, lah yang kiriman pertama kan nggak saya foto Pak, cuma ada saksinya aja, supir forklift, kontraktor 1 dan supir saya. Terus yang keduanya udah saya foto Pak, dan ini buktinya." "Iya Mas bener, berarti ini nggak boleh dijadikan gimana ya, tempat atau apa, memang ini sareannya orang atau kuburannya orang, jadi nggak baik lah Mas. Untuk kedepannya ya mungkin jadi pelajaran bagi kita juga, kalau mau ke tempat atau kirim barang ke lokasi tersebut dan ada kayak semacam gangguan seperti itu, ya lebih baik ditanyakan dulu ya ke warga setempat atau yang paham tempat itu, jadi kita nggak salah kaprah seperti tadi gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya cerita dari saya, dan jangan lupa ya dukung terus channelnya Rasa Misteri dengan cara subscribe channelnya Rasa Misteri, dan like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka video ini. Oke, sekian dulu ya video saya, semoga menghibur dan sampai jumpa di next video selanjutnya.